Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini, yaitu tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Beriman berarti berbuat demi Allah. Baik anak-anakku, setelah sekian lama kita belajar melalui video internet, hari ini kita kembali belajar bersama Ibu Dafrosa. Selanjutnya anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan makna beriman. Yang kedua, menjelaskan makna tanda salib. Yang ketiga, menceritakan kisah penyaliban Yesus dengan sederhana. Yang keempat, menceritakan kisah Santo Tarsisius dengan sederhana pula. Marilah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Sekarang berkatilah kami agar semakin mencintai Engkau seperti Santo Tarsisius. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anakku, sebelum Ibu menjelaskan gambar-gambar berikut ini, kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Pasti lagu ini kita sering dengar di gereja. Hanya debulah aku. Mari anak-anakku, kita sama-sama mendengarkan dan sama-sama bernyanyi. Anak-anak, kita nyanyinya dari rumah.
Baik anak-anak, sesudah kita mendengar lagu tadi, Ibu akan menceritakan gambar yang ada di layar HP kita masing-masing, gambar pertama sampai dengan gambar kelima. Gambar pertama ini Yesus dihadapkan ke Pilatus. Kita mendengar apa kesalahan Yesus sehingga Yesus di hadapan Pilatus. Awalnya Yesus mengajar dan berbuat baik kepada orang banyak, sehingga orang-orang Farisi dan tua-tua adat membencinya. Mereka berusaha membunuh Yesus, tapi mereka tidak berani membunuhnya secara terang-terangan karena takut orang banyak yang menjadi murid Yesus memberontak. Setelah 3 tahun Yesus mengajar, mereka berhasil membujuk Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus, dengan memberi imbalan. Yudas Iskariot itu diberi imbalan dari orang-orang Farisi itu sehingga ia mengkhianati Yesus. Pada saat Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, mereka menangkap Yesus dan membawanya ke pengadilan agama dan menghadap gubernur yang bernama Pilatus. Mereka mendesak Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dari luar gedung pengadilan mereka berteriak-teriak, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, tetapi ia menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus karena desakan orang banyak. Orang Farisi dan tua-tua adat sudah menyiapkan sebuah salib. Kita lihat, Yesus memanggul salib itu pada gambar kedua. Mereka menyiapkan sebuah salib untuk Yesus pikul salib itu. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus tadi, Yesus diserahkan kepada mereka. Maka mereka menyuruh Yesus memikul salib. Ia harus memikul salib dari kota Yerusalem menuju bukit Golgota. Sepanjang perjalanan Yesus diolok-olok dan dipukul para tentara yang mengawalnya. Yesus pun jatuh berulang kali dan darahnya mengalir dari tubuh Yesus. Para tentara meminta seorang petani. Kita lihat Yesus ditolong Simon dari Kirene pada gambar ketiga. Simon dari Kirene itu adalah seorang petani yang membantu Yesus memikul salib. Para wanita yang mengikuti Yesus menangis melihat penderitaan Yesus. Tetapi Yesus menghibur mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Di antara mereka ada seorang wanita yang bernama Veronika. Ia mendekati Yesus dan mengusap wajah Yesus dengan sehelai kain. Ternyata wajah Yesus yang berlumuran darah tergambar pada kain itu. Maria ibu Yesus juga mengikuti putranya dalam jalan salib itu. Hatinya sangat sedih melihat penderitaan putranya. Kita juga sebagai manusia pasti sangat sedih ketika melihat keluarga kita, melihat kakak adik kita menderita. Pasti kita juga merasa kasihan, merasa kita juga ikut menderita bersamanya. Maria itu dia kasihan terhadap putranya karena putranya yang tidak bersalah harus memikul beban seberat itu. Pada saat Yesus sampai di bukit Golgota, para tentara membuka jubah Yesus. Mereka membaringkannya di kayu salib. Setelah itu mereka mengangkat salib dan menanamkan ke dalam tanah. Yesus bergantung di kayu salib di samping kanan dari
dan kiri salib Yesus ada 2 orang penjahat tergantung di salibnya. Yesus tidak membenci orang yang menyalibkannya. Ia menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus, walaupun dia sudah sakit, dia tidak pernah marah kepada orang yang menyalibkan dia, tetapi dia berdoa lagi kepada Bapanya. Kata-katanya begini, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mendengar itu, para tua-tua dapat datang mengejek Yesus. Dia bisa menyelamatkan orang lain kalau dia benar-benar Mesias. Biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Tentara-tentara itu mengolok-olok Yesus. Seorang di antara kedua penjahat itu juga mengolok Yesus. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang di sebelah kanan Yesus berkata, "Tidakkah engkau malu? Kita pantas dihukum karena memang bersalah, tetapi dia tidak bersalah." Kemudian ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah saya jika engkau kembali sebagai raja." Yesus menoleh dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus." Hari itu hari Jumat, kira-kira jam 12 siang, tiba-tiba hari menjadi gelap sampai jam 3 sore. Tiba-tiba tirai di bait Allah terbelah 2. Yesus berseru, "Aku haus." Seorang tentara yang berdiri dekat salib mengambil sepotong kayu, kemudian menaruh bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam cuka, menaruhnya di ujung kayu dan menyodorkan kepada Yesus. Yesus menolaknya. Ketika itu Yesus melihat Maria ibunya dan Yohanes murid yang dikasihinya berdiri di kaki salib. Maka berkatalah Yesus, Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada Yohanes ia berkata, "Inilah ibumu." Setelah itu ia menengadahkan wajahnya ke langit dan berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, kepadanya tertunduk dan menghembuskan nafas yang terakhir. Salah seorang tentara yang melihat peristiwa itu berkata, "Sungguh orang ini putra Allah." Semua ini disaksikan oleh orang-orang yang mengenal Yesus. Betapa sengsaranya Yesus sampai ia disalibkan, ia mati di salib. Baik anak-anak, kita telah mendengar cerita pada kelima gambar tadi. Sekarang kita mendengar kisah tentang Santo Tarsisius. Pada abad pertama sampai pada abad keempat, orang-orang Kristen berada di bawah kekuasaan Roma. Tidak boleh mengikuti misa kudus secara terang-terangan. Bila kedapatan oleh tentara Roma, mereka akan ditangkap dan dihukum mati. Bila mereka tetap berkeras mempertahankan iman mereka akan Yesus yang bangkit, maka mereka akan dihukum mati. Ada seorang anak yang selalu mengikuti misa pagi bersama ibunya, walaupun situasi sangat mencengkam. Anak itu bernama Tarsisius. Setiap hari mereka menuju sebuah kapela bawah tanah yang sangat rahasia. Seorang akan muncul dengan obor menyala dan menerima Tarsisius bersama ibunya
menuju ruang kapela bawah tanah yang gelap itu, yang sering disebut katakombe. Mereka berjalan seakan merangkak masuk, dan di sana ditemukan begitu banyak umat yang sedang berdoa bersama dan merayakan perayaan Ekaristi. Setiap kali Tarsisius mendengar imam itu pastor itu berkata, "Makanlah dan minumlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu." Ia merasa damai dan bahagia setelah menerima tubuh dan darah Kristus. Suatu hari setelah selesai perayaan Ekaristi, pastor meminta kerelaan salah satu umat untuk menghantar sakramen Maha Kudus kepada para tahanan yang akan dilemparkan ke tengah singa yang lapar. Semua umat saling memandang dan tidak ada seorang pun yang berani menghantar hosti kudus itu karena takut ditangkap. Tarsisius merasa bahwa ia mampu melaksanakan tugas mulia itu. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarlah aku menuju penjara membawa tubuh Kristus buat saudara-saudaraku di sana." "Engkau masih begitu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau buat?" tanya pastor itu. Kata Tarsisius, "Saya akan berhati-hati dan akan menjaga hosti kudus ini tiba dengan selamat." Melihat keberanian Tarsisius, pastor membungkus sakramen Maha Kudus itu dan memberikannya kepada Tarsisius. Tarsisius secara aman melewati daerah yang dijaga serdadu Roma. Ketika ia melewati seluruh lapangan, dilihatnya sejumlah anak sedang bermain di sana. Tarsisius diajak bermain oleh mereka, namun ditolak oleh Tarsisius. Anak-anak itu datang mengerumuninya. Melihat bahwa Tarsisius memegang sesuatu di tangannya, mereka menariknya, berusaha untuk melihat apa yang ada di dalam tangan Tarsisius, apa yang dipegang Tarsisius itu. Tarsisius tidak melepaskan tangannya. Ia bahkan semakin kuat mempertahankan apa yang sedang dipegangnya. Karena itu, ia terjatuh di tanah. Satu di antara anak-anak itu, karena tak berhasil melepaskan tangan Tarsisius, berkata, "Mari saya buktikan siapa yang paling kuat." Ia mengambil sebuah batu dan dilemparkan ke arah Tarsisius. Tangannya tetap tak terbuka. Kini ia semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus ke dadanya. Ia berkata berbisik, "Yesus, saya tak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Bantulah aku." Anak-anak itu semakin marah dan merajam Tarsisius dengan batu berkali-kali, dan Tarsisius tak sadarkan diri. Serdadu Romawi yang bertobat melihat kejadian itu dan segera menolongnya. Tarsisius membuka tangannya dan berkata, "Tubuh Kristus ada di tanganku." Setelah itu Tarsisius mengembuskan nafas terakhirnya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Santo Tarsisius. Ia rela nyawanya dihukum mati demi menyelamatkan tubuh dan darah Kristus. Mari kita bertanya, siapakah Santo Tarsisius itu? Mengapa ia dipukul teman-temannya? Apa arti hosti itu? Mengapa ia memegang hosti sampai ia meninggal? Mari kita dengarkan siapa Santo Tarsisius itu. Santo Tarsisius adalah seorang martir awal gereja Kristen yang hidup pada abad ketiga. Ia mempertahankan tubuh Kristus dari tangan-tangan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tarsisius tadi rela mengorbankan diri
sampai ajal demi sakramen Maha Kudus tadi. Baik anak-anakku, kita sudah melihat dan mendengarkan bersama tadi kisah tentang Yesus yang disalibkan dan juga kisah tentang Santo Tarsisius. Ia rela nyawanya dihukum mati hanya demi menyelamatkan tubuh dan darah Kristus tadi. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita sama-sama melihat rangkuman ini. Yesus wafat di kayu salib karena cintanya kepada manusia. Yesus wafat di kayu salib karena menebus dosa manusia. Yesus wafat di kayu salib karena taat kepada kehendak Allah. Dan juga Santo Tarsisius rela mengorbankan dirinya sampai ajal demi imannya kepada Yesus Kristus. Baik anak-anak, kita melihat pengorbanan Yesus dan pengorbanan Santo Tarsisius. Kita juga di dalam masyarakat, kita harus memberikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa melihat diri kita seperti Santo Tarsisius tadi. Dia rela nyawanya diancam sampai ia mati demi menyelamatkan tubuh dan darah Kristus. Itu imannya kepada Allah. Kita juga mampu beriman kepada Kristus sampai kita mati. Tidak boleh kita pindah-pindah agama. Kita harus percaya kepada Yesus dari lahir sampai kita mati. Seperti orang tua kita yang tetap setia, tetap menjaga iman walaupun kita hidup di tengah-tengah banyaknya problematika, banyaknya agama yang mempunyai kesaksiannya masing-masing, tetapi orang tua kita tetap mengarahkan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kepada ajaran iman kita yaitu Katolik. Baik anak-anakku, untuk penugasannya, tulislah kata-kata yang diucapkan Yesus pada salib tadi dalam bingkai di bawah ini dan hiaslah dengan indah. Baik anak-anak, dalam tugas ini kita tulis kata-kata Yesus tadi. Apa yang Yesus bicarakan ketika di atas salib tadi. Terus kita tulis dalam sebuah kertas, ditempelkan dengan dos dan hias serapi mungkin, nanti dikumpulkan di sekolah. Itu tugas sebagai penilaian tentang kerajinan tangan anak. Hiasilah dengan bagus dan ibu akan memberikan nilai. Baik anak-anak, setelah kita mendengar semua pembelajaran kita hari ini, kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur untuk segala kesetiaan-Mu untuk membimbing kami, mengarahkan kami dalam hal-hal yang baik. Kami terus datang untuk memohon kepadamu. Lindungilah kami selalu. Teguhkanlah iman kami agar selalu percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik sudah anak-anakku, selamat pagi, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin, tetap tekun dan setia. Berdoa jangan lupa, tetap rajin membantu orang tua, tetap jaga protokol kesehatan. Marilah kita selalu
mengikuti protokol kesehatan agar kita dijauhkan oleh wabah virus corona yang tengah menyebar di dunia ini. Baik sudah anak-anak, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.